itu gue untuk ketemu orang banyak di sekeliling gue yang nggak gue kenal. Konon ya, si wartawati ini dilecehkan oleh seseorang berbaju hitam. Jangan korbannya lagi dipaksa untuk melapor langsung gitu ya. Bekerja sebagai jurnalis tak lepas dari berbagai ancaman termasuk kekerasan seksual. Bagi jurnalis perempuan, tak ada lapangan yang aman. Pasalnya dalam survei yang telah dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen, 82,6% jurnalis perempuan pernah mengalami satu atau lebih kekerasan seksual. Ini artinya, mayoritas jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, verbal ataupun non-verbal. Sebelum beralih ke cerita-cerita korban, kamu harus tahu apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis atau fisik. Kekerasan seksual tak melulu yang terlihat secara fisik. Kalau kamu suka melakukan lelucon seksis atau siulan saat ada perempuan lewat di depanmu atau memandang bagian tubuh orang lain, itu termasuk kekerasan seksual. Atau kamu mengirimkan video atau foto bernuansa seksual, menguntit, atau mengambil gambar pribadi tanpa persetujuan dan melakukan lelucon yang bernuansa seksual, yaitu juga termasuk. Ada seorang laki-laki nih, bapak-bapak umurnya 40 kayaknya, tiba-tiba nyamperin gue dan bilang, "Mbak, jangan ngangkang, itunya kelihatan," gitu. Maksudnya ini gue dalam kondisi pakai baju tangan panjang, celana panjang, terus apa hak dia gitu buat dia kayak itu kan sama aja kayak ngelecehin secara verbal kan. Nah di situ tuh gue udah ngamuk, gue udah bilang, "Mas, jangan kayak gitu, tuh namanya pelecehan seksual," gitu kan. Terus dengan pedinya nih orang, kata dia, "Saya nggak ngelecehin, saya cuma ngasih tahu tapi nunjuk ke daerah sensitif." Itu kan kayaknya bukan ngasih tahu deh. Saat aku lewat ke sana itu ada nih satpamnya itu keluar dari pos jaganya. Setiap kali aku lewat diperhatiin selalu keluar. Nah hari pertama itu kelihatan banget gitu loh dia mau catcalling gitu, karena catcallingnya juga mungkin nggak yang bilang "Hai cantik" atau gitu ya, tapi justru "Assalamualaikum cantik" kayak gitu. Hari pertama sih aku anggap lewat aja, tapi setiap kali lewat sana dia selalu keluar dari pos jaganya itu dan selalu melontarkan kata-kata yang sama. "Assalamualaikum cantik." Iya, nah kadang juga kata-kata yang lain, cuman maksudnya ya catcalling gitu. Sampai dibilang sombong banget kayak gitu-gitu setiap kali ditanya. Fisik. Verbal berarti. Itu kondisinya lagi desek-desekan sih, memang lagi ngejar momen, ngejar footage gitu, ngejar rekaman gambar, dan akhirnya harus masuk ke kerumunan orang-orang yang nggak tahu siapa, nggak kenal siapa. Nggak banyak jurnalis sebenarnya di kerumunan itu, lebih banyak orang-orang yang memang hadir di acara di mana aku meliput. Nggak bisa dibilang gimana ya, mau mengaku itu sebagai kekerasan seksual juga waktu itu takut karena nggak yakin dengan orang ini tuh sebenarnya sengaja atau nggak sengaja gitu. Dia posisinya lihat aku ada di situ, sadar aku ada di situ juga, dan pas itu terjadi dia posisinya juga melihat ke arah mukaku gitu. Itu kayak pertama kalinya ada yang sekurang ajar itu sama badanku sendiri. Berdasarkan data, ada 10 jenis kekerasan seksual yang sering diterima oleh jurnalis perempuan.
Kita coba dengar suara lagi dari jurnalis perempuan lainnya yang menerima tindak kekerasan seksual saat tengah meliput sebuah agenda. Kita semua tuh ngekip barang-barang kita di depan badan. Pas kalau depan badan ngekip, antisipasi takut ada barang-barang kehilangan, copet atau segala macam. Gue juga taruh tas di depan badan. Kita keluar dari ruangan VIP, udah di luar itu kita semua udah kesekan. Gue gak tau lagi tuh teman-teman wartawan yang mana, gue gak tau lagi teman gue saat kiri kanan gue siapa, belakang gue siapa, gue udah gak tau lagi. Gue udah kegencet di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Gue kegencet, lagi kena dorong-dorongan massa dari belakang gue juga, depan belakang gue kena dorong-dorong. Itu serasa gue bagian belakang gue sendiri dicubit lah sama orang, gue gak tau siapa. Kayak ada yang nyubit gitu. Dengan refleks gue mendadak belakang. Yang tadinya gue pengen masuk ke dalam barisan isi bias, karena gue pengen ditarik ke sama dia tapi gak bisa. Akhirnya ada yang nyubit gue dari belakangnya itu. Dengan refleks gue langsung kayak muter balik badan, gue langsung kayak diem. Gue ngeliat di belakang gue tuh bapak-bapak semua, pakai peci, pakai cincin gede. Gue gak tau siapa, gue tuh kayak kenal sendiri. Dari cerita-cerita korban, kita sering bertanya-tanya mengapa tak kita laporkan kejadian seperti itu kepada pihak berwajib. Akhirnya karena itu demo dan di situ ada polisi, gue lari dong ke polisi. Pak, tadi saya dilecehin secara verbal. Saya udah mencak-mencak di situ, udah jejeritan di situ. Tapi respon polisinya tuh kayak biasa aja. Gimana dia ngomong? Kayak dia ngomong gini, ya saya nggak tahu, saya lagi fokus buat ngamanin demo, kata dia gitu. Terus gue harus ngelapor kemana lagi gitu? Ke sistemnya yang kemana nih? Bisa-bisanya gue lagi kena pelecehan, gue udah lapor ke polisi. Di situ saat itu masih ada polisi. Tapi laporan gue tuh kayak diabain gitu. Terus sedangkan saat demo itu kan juga banyak Satpol PP kan buat ngamanin. Itu aja tuh pelaku kayak gitu tuh berani gitu loh buat ngelecehin orang secara verbal di depan umum. Pertama, walaupun saya sedikit takut ya Mbak ya dari kejadian itu, saya pikir bukan kejadian yang serius untuk bisa saya laporkan ke pihak berwajib gitu. Sebenarnya mau teriak juga udah shock duluan, terus bingung mau ngapain, mau teriak juga semua orang di sekeliling lagi teriak-teriak juga ngejar momen yang sama untuk mendekat ke salah satu tokoh yang memang lagi dikejar gitu saat itu. Jadi ya udah aku diem aja, cuma bisa diem dan nggak bisa apa-apain juga, mau ngelapor juga nggak tahu orang yang mana karena itu gue langsung mojok, gue WA sama kakak saya gue ada yang cubit, gue langsung bilang siapa, gue nggak tahu bang siapa, gue ceritain segala macam, kakak gue ngomongin si Judin ini, Judin ini ada telepon di speaker terus bilang ini ke gue, kamu mbak yang dilecehin, gue kayak Itu kejadiannya abis setelah kejadian, gue kayak Pak, kenapa nggak bilang ke saya dulu, kenapa harus ke atasan kamu langsung digituin, gue kayak maksudnya gimana nih, jadi gue yang serang. Ya Pak, gue diem aja tuh. Terus dia bilang, lain kali kalau apa namanya, kalau ikut-ikut kayak gitu, jaga diri masing-masing, di segala macam. Terus saya juga nggak baru, saya juga bukan orang baru di dunia wartawan, jadi bilang itu. Lantas, apa sebenarnya langkah pertama yang dilakukan jurnalis saat terkena kekerasan seksual? Korban ketika mendapatkan kekerasan seksual itu pasti takut duluan dia ya. Takut, kemudian dia tidak tahu harus berbuat apa dan malu kadang ya. Nah, di sisi lain dia merasa
tidak ada tuh support system yang mendukung, baik itu misalnya di perusahaan media gitu ya terutama. Atau juga tadi itu karena ketika dia cerita sama kawannya dianggap lu cuman gitu aja, udah cengeng kayak gitu. Itu mah biasa bagi kita gitu kan. Ya memang harus melapor dulu ke melapor dulu ke perusahaan medianya nih sebagai tanggung jawab pertama gitu ya, perusahaan medianya. Nah, di sini perusahaan medianya itu harus responsif tuh gitu ya. Responsifnya ya tadi langkah-langkahnya sama, harus melakukan asesmen dulu gitu. Kebutuhan korban ini apa dulu gitu ya. Jangan-jangan kebutuhannya dia butuh rumah aman dulu gitu ya, atau merasa dia terancam nggak nyaman di kosnya atau di tempat tinggalnya sehingga butuh ruang aman. Ya itu dulu yang harus dilayani gitu ya, yang harus disediakan gitu. Atau dia kebutuhannya adalah tadi tuh pemulihan psikologis ya, bagaimana perusahaan medianya harus memfasilitasi untuk menyediakan ke psikolog gitu ya, supaya bisa membantu traumanya. Nah biasanya kalau dia sudah mulai tenang, sudah mulai traumanya hilang, baru nih dia bisa cerita enak gitu ya, bisa cerita soal kronologisnya dan sebagainya. Karena dalam situasi trauma kadang bingung ya, dia dipaksa harus menceritakan kronologisnya, harus mengingat lagi kejadiannya, nanti tambah trauma gitu ya. Makanya yang penting misalnya kebutuhan dia, ternyata dia butuh layanan psikologis dulu, ya perusahaan medianya harus menyediakan itu dulu supaya bisa mengurangi gitu ya trauma, dan akhirnya dia bisa cerita kronologisnya seperti apa, bisa mengingat lagi nanti kejadiannya seperti apa, atau bisa mengidentifikasi pelakunya siapa, seperti itu. Nah baru langkah berikutnya, misalnya nih si korban memilih untuk lapor gitu ya ke polisi misalnya kayak gitu, ya itu harus didampingin juga sebenarnya gitu ya dari perusahaan medianya. Nah perusahaan media kan bisa kerjasama dengan layanan-layanan bantuan hukum, ada LBH Apik, LBH PES juga ada, atau LBH yang lainnya gitu ya. Nah itu bisa kan digunakan untuk mendampingi korban ketika melapor, tapi mesti melihat hasil dari asesmen ini dulu gitu ya, mana kebutuhan yang paling dibutuhkan sesegera itu mungkin gitu ya, sehingga ada mekanisme perlindungan yang lebih holistik juga untuk korban. Sementara itu, tim Kompas.com mendapatkan respons dari salah satu pihak penyelenggara agenda terkait kekerasan seksual yang dialami salah satu korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya berita atau informasi adanya pengakuan, sekali lagi saya ulang, adanya berita pengakuan dari seorang perempuan mengaku sebagai wartawati media online apahabar.com. Saya juga baru pertama kali mendengar portal ini, maka perlu saya jelaskan kronologisnya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, tepatnya hari kedua Rakernas, karena Rakernas ini, Rakernas pertama Partai Umat, itu berlangsung 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15 Februari 2023. Pada hari kedua itu, saya sedang ada di ruangan press room bersama para wartawan yang meliput, artinya wartawan resmi yang mendaftar sebagai peliput Rakernas Partai Umat di sana. Saya mendapatkan telepon dari seorang laki yang mengaku sebagai redaktur portal apahabar.com. Menurutnya, wartawatinya, saya lupa namanya, dilaporkan oleh yang bersangkutan menjadi korban pelecehan seksual di Rakernas Partai Umat. Saat dia menelpon itu, saya sedang di press room, sekali lagi ya saya jelaskan. Nah, ternyata tanpa saya sadari, perempuan yang dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual itu ternyata sedang berada di depan saya, sedang masuk dan duduk di depan saya. Lalu saya tanya kepada para wartawan dan yang ada di situ, apakah ada yang kenal dengan wartawan apahabar.com? Ternyata perempuan itu mengacungkan jari begitu, saya Pak gitu. Loh, Anda yang menjadi korban sebagai pelecehan seksual, saya tanya ya. Lalu dia mengatakan, iya Pak. Kamu diapain? Saya tanya gitu.
Saya dicolek Pak, mohon maaf ya, dicolek pantat saya. Berapa kali dicolek? 1 kali. Loh kok tidak lapor saya, kalau lapornya kepada redaktur? Gitu kan, nggak dijawab. Nah, mendapatkan informasi ini saya tidak panik, biasa-biasa saja. Karena di situ terjadi memang rebutan antara wartawan sendiri, ya banyak sekali yang mereka sebagian besar tidak mendaftar di press room. Artinya dia tidak secara resmi meliput acara itu. Nah, saat terjadi konon ya, dari pengakuan yang bersangkutan, pada saat rebutan itulah, rebutan tempat atau rebutan wawancara, dicolek bagian belakang yaitu di pantatnya. Itu menurut laporan si wartawati kepada saya setelah saya ditelepon oleh redaktornya. Beberapa saat kemudian beberapa wartawan meminta saya penjelasan dan minta pertanggungjawaban kepada Partai Umat. Tolong dong tanggung jawab, Partai Umat ada yang dicolek pantatnya kok diam aja gitu. Perlu saya jelaskan, itu kejadian di luar arena Rakernas. Tapi kemudian para wartawan mencoba menggiring ya saya untuk mengakui bahwa ada kejadian itu. Saya nggak mau dong. Saya nggak lihat sendiri, saksi juga tidak ada. Ini kan pengakuan, istilahnya pengakuan ya, hanya pengakuan saja. Saya kemudian mau minta kepada para wartawan, silahkan korban untuk lapor kepada polisi. Ya, lapor aja kepada polisi. Karena nanti kalau sudah lapor polisi akan memeriksa dengan sangat teliti. TKP-nya diperiksa, kemudian korban diperiksa, mungkin saja, mohon maaf sekali, mungkin pantatnya itu diperiksa dan seterusnya, saya nggak tahu ya, tapi itulah kejelian polisi akan memeriksa. Jadi sampai sekarang saya pun menunggu apakah yang bersangkutan sudah lapor atau belum, saya tidak tahu. Di sisi lain, Aliansi Jurnalis Independen justru berpendapat lain. Kan sudah ada laporannya, itu kan bukannya dari korban ya, karena korbannya tadi itu mungkin masih dalam trauma. Kalau disuruh cerita lagi korbannya kan pasti akan menambah trauma dia. Laporannya kan udah disampaikan oleh redaktur gitu kan, kalau kita baca kronologisnya. Redaktur di sini dia pihak yang bertanggung jawab gitu ya terhadap korban, dan sudah disampaikan kepada si penyelenggara gitu. Nah, tinggal penyelenggara sekarang nih untuk melakukan langkah-langkah bagaimana untuk mengusut ini gitu ya, mengidentifikasi misalnya siapa aja saksi-saksi tuh yang bisa atau tahu gitu ya. Tinggal bikin pengumuman aja misalnya di publik, yang mengetahui tentang peristiwa ini silakan gitu ya berkenan menjadi saksi, atau mengumpulkan tadi dari CCTV dan sebagainya. Banyak upaya yang bisa dilakukan asalkan tadi itu serius dan punya komitmen gitu. Jadi jangan korbannya lagi dipaksa untuk melapor langsung gitu ya. Ini jadi korban susah loh, udah dia jadi korban masa mau jadi korban lagi karena harus ditanya-tanyain dan sebagainya. Dan kami juga sebenarnya menyesalkan gitu ya dari pernyataan salah satu partai politik karena belum ditemukan pelakunya. Kita juga nggak tahu bagaimana prosedur mereka untuk menemukan pelakunya. Tiba-tiba sudah keluar statement itu penyusup loh gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai ini penyusup atau tidak sementara pelakunya aja belum ditemukan gitu kan. Nah, jadi ini bentuk dia mau cuci tangan gitu ya. Dia mau lepas tanggung jawab bahwa seolah-olah ini bukan dilakukan atau tidak terkait gitu ya dengan partai politik itu. Partai politik misalnya atau kandidat atau tim sukses menggelar acara-acara yang terkait gitu ya, apapun itu yang bentuknya, mau baik yang menggunakan massa yang banyak maupun enggak, ini penting untuk juga memiliki kondak gitu ya, memiliki aturan gitu dan mensosialisasikan kepada seluruh kadernya, seluruh anggota partai politiknya dan tim sukses untuk tidak gitu melakukan kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual terhadap jurnalisnya maupun ya orang-orang yang terkait gitu ya dengan acara itu gitu kan. Terlebih lagi terhadap jurnalis yang sebenarnya dia bekerja sudah dilindungi oleh undang-undang pers kayak gitu. Intinya jangan sendirian ketika menjadi korban. Kita coba gitu ya untuk membantu, mendampingin gitu, dan
kita bisa berjuang bersama-sama gitulah untuk kesejahteraan jurnalis, terutama juga jurnalis perempuan. Diperlukan adanya kesadaran dan pemahaman tentang apa itu kekerasan seksual. Setidaknya pemahaman itu akan berguna untuk menyusun langkah preventif dan mitigasi jika terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual mampu menyerang siapa saja dalam pekerjaan apa saja. Tapi sebagai korban, kalian tidak sendiri. Bersama-sama berani buka suara dan lawan kekerasan seksual. Kami, kalian, semua bisa menjadi korban. Tetap jaga diri dan saling mengedukasi.